Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai pada ayat yang 34. Matius 6 ayat 25 sampai pada ayat 34 berbicara tentang bagaimana saya dan saudara memiliki pola hidup yang benar. Kalau saudara-saudara membaca firman Tuhan ini dari ayat 25 sampai pada ayat yang ke-34, maka hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di pembacaan ini adalah tentang kekhawatiran atau khawatir. Nah, kita harus tahu apa arti itu khawatir. Khawatir artinya takut. Takut artinya gelisah dan cemas tentang sesuatu hal yang belum pasti diketahui. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah yang manusia takuti? Manusia takuti atau manusia khawatirkan? Ada 3 hal yang manusia takuti atau manusia khawatir. Yang pertama adalah soal makanan dan minuman, soal kebutuhan jasmani, soal kebutuhan lahiriah, soal perut. Yang kedua adalah soal pakaian. Ini berbicara tentang style, ini bicara tentang penampilan. Yang ketiga adalah bicara tentang tubuh, ini berbicara tentang kesehatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apakah yang terjadi kalau kita hidup dalam kekhawatiran? Di dalam ayat yang ke-27-28 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Yang kedua, ayat 30 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, memiliki pola hidup dalam kekhawatiran, kita akan mengalami 2 hal. Yang pertama adalah kita akan mengalami pengurangan, mengalami penurunan nilai-nilai hidup. Iman kita akan semakin berkurang. Semangat kita di dalam melayani, semangat kita dalam berdoa, semangat kita dalam bersekutu akan firman, semangat kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya itu akan semakin kurang. Akan berdampak kepada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita. Nilai-nilai hidup kita akan semakin merosot. Kita tidak akan percaya sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak akan percaya sepenuh lagi kepada janji-janji Allah. Kita tidak akan lagi percaya sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang mengerjakan yang ajaib dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah memiliki pola kekhawatiran. Memiliki pola khawatir adalah merupakan pola bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya bahwa orang yang hidup dalam kekhawatiran sama artinya dengan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Allah. Artinya bahwa orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya akan Allah. Kalau kita tidak percaya akan Allah, maka kita juga tidak akan percaya akan hal-hal yang ajaib, yang supranatural yang Allah dapat kerjakan dalam setiap hidup kita. Nah, itu sebabnya Yesus memberikan ada 3 contoh. Yang pertama adalah burung-burung yang hidup di udara. Mereka tanpa menabur, menuai, tapi Allah menyediakan makanan. Allah memberi makanan bagi mereka. Allah memberikan 3 contoh ini bagaimana burung hidup tanpa kekhawatiran. Sekalipun dia nggak punya tempat untuk bisa menabur dan menuai, tapi dia percaya bahwa Allah memberi makan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan contoh tentang bunga yang tumbuh di taman, bunga yang tumbuh di pinggir rumah kita, bunga yang kita pelihara di rumah kita sebagai hiasan rumah kita yang dipandang oleh semua orang begitu indah. Tetapi dikatakan Allah memberi kehidupan, dia bertumbuh. Ya mungkin hari ini ada, besok lenyap, tetapi Allah memberikan kehidupan. Saudara bisa belajar dari bunga itu, bunga baku yang tumbuh di ladang, yang tumbuh di sekitar kita. Mereka hidup tanpa khawatir. Yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana orang-orang yang tidak lagi hidup dalam kekhawatiran.
Yang ketiga adalah Salomo sebagai seorang raja yang begitu pintar, yang penuh hikmat, luar biasa. Dia tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia pun juga tidak berpakaian seindah dari orang-orang di antaranya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya saya dan saudara memiliki pola hidup yang benar? Ayat 33 di dalam pembacaan ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk memiliki pola hidup yang benar, kita harus punya tindakan iman. Itu sebabnya dalam ayat 33 dikatakan kata cari. Saudara tidak hanya diam lalu kerajaan Allah itu saudara alami. Saudara harus punya tindakan. Saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara cari Dia di dalam hadirat. Saudara harus berdoa. Saudara harus percaya dengan sungguh-sungguh supaya kerajaan Allah itu saudara dan saya alami. Pola hidup yang benar adalah saudara tidak khawatir namun percaya apapun yang terjadi dalam hidup ini. Baik saudara mengalami sakit penyakit, saudara mengalami kehabisan makan minum, saudara tidak seperti orang lain berpenampilan dengan pakaian-pakaian yang indah, tapi percaya bahwa satu kelak iman kita akan diperhitungkan Allah dan kita akan hidup di dalam harapan-harapan yang selama ini kita impikan. Itu kita akan terima. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya ayat ini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah ini bicara tentang sistem pemerintahan Allah yang dihadirkan Yesus di dalam dunia ini. Jadi saudara, sistem pemerintahan Allah ini akan menjadi pola hidup kita, menjadi gaya hidup kita ketika saya dan saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memerintah sebagai Raja di atas tahta hidup kita, di atas tahta hati kita. Dialah yang menguasai kita, Dialah yang mengontrol hidup kita, Dialah yang berkuasa atas hidup kita, sehingga hidup kita tidak lagi terikat oleh dunia ini, oleh hal-hal lahiriah. Kita tidak lagi khawatir tentang hal-hal yang bersifat lahiriah, soal makan dan minum, soal style, soal kesehatan, soal semua yang bersifat hal-hal yang lahiriah ini. Tetapi kita akan berpikir dan menghidupi semua ini yang bersifat adalah kerajaan Allah. Hidup kita tidak lagi bergantung pada hal-hal lahiriah, tapi hidup kita bergantung kepada Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Raja di dalam hidup kita. Raja yang berkuasa, Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Saudara, itu sebabnya saudara, carilah kerajaan Allah hari ini. Temukan kerajaan Allah, alamilah kerajaan Allah, dan hidupilah nilai-nilai pola kerajaan Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan mengalami pertambahan, akan mengalami perubahan, akan mengalami kemajuan, sehingga hidup kita dari hari lepas hari tidak akan mengalami penurunan. Iman kita semakin bertambah, nilai-nilai kehidupan kita semakin bertambah, sehingga hidup kita dapat memuliakan Allah di dalam Kristus, sehingga hidup kita menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah.